warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, pada pagi hari ini ibu akan melakukan konseling kesehatan tentang reproduksi. Itu kita akan melakukan tentang konseling kelompok. Mungkin adik-adik belum ada yang tahu ya konseling kelompok kita. Ada yang tahu nggak? Belum. Ya. Jadi konseling kelompok itu kita memecahkan masalah secara kelompok. Jadi adik-adik mungkin punya masalah terhadap ibu, nanti apa saja masalahnya, mungkin ada masalah pribadi, masalah kelompok, atau masalah di sekolah, silakan adik-adik bisa konseling bersama ibu. Jadi sebentar menyebutkan masalahnya, bisa menggunakan proses konseling asas keterbukaan, asas kerahasiaan, bahkan juga asas kesukarelaan. Jadi mungkin yang sekarang ini yang akan dilakukan adalah asas keterbukaan ya, karena terbuka sesama teman. Jadi mungkin yang ibu akan jelaskan di sini kepada adik-adik, konseling kelompok itu konseling yang secara bersama-sama, yang akan dibahas yaitu konseling pribadi, konseling kelompok, dan konseling sekolah. Boleh mungkin sebelum mulai acara konseling kelompoknya kita berdoa dulu supaya acaranya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai, kita mulai mungkin dari perkenalan diri dulu. Ibu bersama dengan Ibu Rohmiati Oktaviani, dan di depan ibu ada siswa-siswa ibu. Yang pertama, izin memperkenalkan diri, siap nama Puspita Sari. Izin memperkenalkan diri, siap nama Sugiana. Izin memperkenalkan diri, siap nama Alfiatus. Izin memperkenalkan diri, siap nama Udiana. terima kasih anak-anak ibu. Nah, di sini mungkin kita langsung aja ke ikrar dulu ya. Ikrar konseling perkenalan dulu ya, Neng ya. Kita ikrar dulu di sini. Ibu yang bacakan, nanti Neng yang ikut. Ikrar janji. Ikrar janji. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga dan memelihara informasi apapun, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Terima kasih anak-anak ibu. Atas itu ikrar janji kita ketika konseling. Jadi kita menjaga informasi baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Nah, jadi itu bisa keterbukaan, bisa kerahasiaan, bisa kesukarelaan. Tapi di sini ibu akan buka mungkin tugas kelompoknya, konseling kelompoknya yaitu asas keterbukaan. Tapi tetap harus menjaga rahasia masing-masing. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi kita batasi aja konseling kelompok ini dalam 30 menit. Jadi ibu bagi 4 sesi dengan 4 siswa ini masing-masing dengan waktu yang dibutuhkan saja, minimal mungkin 5 menit sampai 15 menit. Silakan yang pertama, kita boleh apa saja masalahnya? Ingin bertanya Ibu, kesehatan reproduksi pada remaja meliputi apa saja? Ya. Ibu jawab mungkin sebentar. Mungkin masalah kita yang ditanyakan yaitu reproduksi meliputi apa saja faktor-faktornya, begitu nih? Iya. Ya, mungkin bisa jadi faktor yang mempengaruhi reproduksi meliputi faktor sosial, ekonomi, demografi, kemiskinan, dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi. Mungkin ada juga mungkin kita bisa konseling lagi nanti dengan ibu berkelanjutan. Ya, kalau Ibu izin bertanya, bagaimana sih Bu cara mengatasi supaya haidnya tidak sakit pada saat datang bulan? Iya, berarti haidnya supaya tidak sakit ketika datang bulan berarti harus menjaga kesehatan reproduksinya ya, Neng ya. Jadi dalam kesehatan reproduksi remaja itu memang kalau haid itu biasanya sakit ya. Sakit, tapi kalau sakit itu tidak berkelanjutan berarti itu hanya normal-normal saja. Tapi kalau IPI mungkin sakitnya berkelanjutan nih ketika haid, masih sakit terus berkelanjutan, itu harus diperiksakan ke dokter. Karena kenapa? Karena yang ditakutkan mungkin supaya ketahuan sehat atau tidak sehat. Tapi kalau hanya sakit ketika haid beberapa hari itu biasanya normal-normal saja. Nah, terima kasih anak ibu. Dilanjutkan dengan Neng.
Ibu ingin bertanya, biasanya apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi ya? Iya. Ya. Tadi kesehatan reproduksi yang mempengaruhi biasanya pada remaja yaitu sehat yang dimaksudkan tidak semata-mata bebas dari penyakit atau cacat saja, tapi juga harus sehat fisik, mental, juga sehat sosial. Apa sih Bu kesehatan mental itu? Memang karena kesehatan itu harus kita juga berlingkungan dengan lingkungan yang sehat, dengan sosial masyarakat yang sehat, berteman dengan teman yang sehat. Biasanya akan menjaga dengan kesehatan mental. Ya, boleh itu? Enggak, Uti? Izin bertanya, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi? Untuk remaja ya? Uti mungkin untuk penting sekali menjaga kesehatan pada remaja. Karena kenapa? Yang pertama itu biasanya pada remaja itu harus menggunakan untuk reproduksi kan ini ya, menjaga kesehatan reproduksi, menggunakan celana dalam yang bersih. Sering mengganti celana dalam 1 atau 2 kali dalam sehari. Terus pakaian dalamnya atau pada organ intimnya selalu dalam keadaan kering atau tidak lembab. Karena kenapa? Kalau biasanya kalau organ intim itu lembab, biasanya tidak sehat. Nah, di situ kita harus mengecekkan kesehatan kita kepada dokter. Tapi kalau adik-adik insya Allah menjaga kesehatan reproduksinya, insya Allah akan sehat. Karena itu ibu sarankan kepada anak remaja, karena mungkin di sekolah itu beberapa jam ya, biasanya mungkin kalian ke toilet atau ke WC itu menggunakan celana dalam. Biasanya celana dalam itu kan air lembab kan ya. Nah, secepatnya ketika pulang sekolah diganti. Nah, itu saja. Mungkin ada yang lagi ditanyakan kan? Cukup Ibu. Cukup. Mungkin di sini permasalahan yang Ibu dapat dari keempat permasalahan yang adik-adik simpulkan terhadap Ibu tadi, mungkin berarti yang harus menjaga kesehatan ya. Kesehatan remaja, karena kenapa penting sekali bagi remaja menjaga kesehatan reproduksi. Nah, pas sekarang makanya dijaga haidnya. Nah, ada juga mungkin yang SMP kelas 7, kelas 8, sampai kelas 9 ada yang belum mendapatkan haid. Nah, biasanya itu harus diperiksa nih, kenapa? Karena itu haid itu menjaga kesuburan tubuh anak remaja. Kalau tidak haid umur sekitar SMP kan umur 12 ya? 12, 14, 15 ya? Berarti biasanya normalnya itu sudah mendapatkan haid. Nah, betul nggak? Betul. Iya, sudah mendapatkan haid. Jadi, nah disinilah ketika kita tidak mendapatkan haid, kita harus segera mengecek ke dokter, mengecek kesuburan. Nah, makanya ketika sudah mendapatkan haid, ibu mohon untuk anak-anak ibu untuk bisa menjaga diri baik-baik. Karena kenapa? Karena anak ketika remaja sudah mendapatkan haid berarti sudah siap rahimnya sudah siap untuk dibuahi. Tapi kan karena masih sekolah, kita harus bisa menjaga. Nah, makanya di sini ibu sarankan berteman dengan baik. Apabila mungkin berteman, cari teman yang baik. Mungkin di sekolah juga berteman dengan laki-laki ya, yang laki-laki yang baik. Nah, karena kenapa masa remaja kalian ini biasanya banyak yang ingin mencoba dalam hal-hal yang baik ya, jangan hal-hal yang negatif. Ibu sarankan hal-hal yang baik lah, ikut berorganisasi di sekolah, ikut kegiatan-kegiatan yang membawa hal-hal positif, kegiatan yang membawa nilai-nilai positif. Banyak ya, contohnya eskul ya, kegiatan eskul pramuka, eskul PMR, eskul futsal, eskul poli, itu akan menambah stamina adik-adik untuk menjaga kesehatan. Ya, karena menjaga kesehatan, yang kedua juga menambah pengalaman, yang ketiga bisa menambah nilai-nilai positif. Itu saja yang ibu sampaikan dari masalah ini. Ada yang mau ditanyakan lagi selain itu nak? Udah cukup Ibu. Udah cukup. Iya. Kita cukup. Ipi, ya. Ipi, ya, terima kasih. Jadi konseling kelompok ini ya udah ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih anak-anak ibu. Jadi untuk masalah jalan keluarnya dan solusinya itu menjaga kesehatan reproduksi kita sedini. Ya, terima kasih, ibu tutup dan ibu akhiri konseling kelompok ini. Terima kasih, ibu tutup dengan doa. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Sebelum kita tutup, mari lakukan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ibu. Terima kasih, semoga sukses, tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.